Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Wisata malam di Taman Marga Satwa Ragunan diminati oleh warga. Dengan harga tiket murah meriah, wisatawan bisa melihat aktivitas satwa di malam hari. Jelang malam, suasana di Taman Marga Satwa Ragunan semakin ramai. Wisata malam yang dibuka setiap akhir pekan ini cukup diminati wisatawan, baik dari Jakarta maupun Jabodetabek. Dengan tiket Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak, wisatawan dapat berkeliling area Ragunan. Saya pikir bisa. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa suasana wisata malam di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Anissa Rizkia. Halo Anissa, selamat malam. Seperti apa suasana malam minggu di Kebun Binatang Ragunan? Malam minggu kali ini saya akan ajak Camar dan juga pemirsa untuk berwisata ke Taman Marga Satwa di Ragunan, Jakarta Selatan. Situasinya kali ini meski sudah mau tutup ya di jam 10 malam nanti, ini warga terus berdatangan karena di hari kedua uji coba kali ini sudah mencapai 4.300 kunjungan. Itu artinya sudah melebihi dari hari pertama uji coba minggu lalu, Camar dan juga pemirsa. Nah, menariknya memang selain kita bisa wisata, jalan-jalan, berkeliling begitu ya sebagai sarana edukasi satwa bagi buah hati, bagi keluarga untuk diajak berjalan-jalan malam kali ini. Yang menariknya ini kita juga bisa naik buggy car, ini berkeliling di kawasan yang kurang lebih luasnya 127 hektar. Di Ragunan ini memang baru diuji cobakan di hari Sabtu saja, Camar dan juga pemirsa, buka dari jam 6 sore hingga pukul 10 malam. Kalau dilihat ini di layar kaca banyak sekali ya keluarga yang datang ke sini. Ibu, permisi Ibu. Waduh, kayaknya langsung ini ya keburu-buru karena sudah malam. Saya mau ngobrol sama Bapak aja di sini. Boleh kenalan, namanya siapa? Namanya Rahmat. Pak Rahmat, ini dari mana dan kesini datang bersama siapa saja? Dari Senen ya. Datang sama keluarga, istri sama anak. Ini tadi bagaimana tanggapannya wisata malam kali ini di Ragunan? Kali pertama atau sudah 2 kali nih? Kan ini hari kedua. Kita mencoba untuk pertama kali ini. Tanggapannya? Kita pengen tahu. Kalau tanggapan sih gimana ya? Kayaknya konsepnya kurang gimana ya? Oke. Jadi kayak kita ekspektasi kita mau ke Ragunan untuk binatang ya. Ngajak anak-anak, tapi di sini kok cuma kita ada taman sama orang nongkrong aja sih. Oke. Untuk selanjutnya mungkin konsepnya bisa lebih ke konsep mini zoo lah, zoo Ragunan kebun binatang gitu aja. Tapi tadi sempat mengunjungi hewan-hewan nokturnalnya atau Enggak, sama sekali nggak ada? Enggak, sama sekali nggak ada. Paling kita hanya bisa yang Natrusa itu juga lihat pakai senter. Gitu ya. Kalau untuk penerangan dan juga akses jalannya seperti apa menurut? Akses jalan sih ya namanya kita udah bagus ya. Cuman untuk penerangan kurang sih. Antara kalau emang dia mau buka malam, penerangan lebih diterangin lagi untuk lampunya semua penerangan. Jadi kita juga buat anak kecil nggak was-was, lebih nyaman pastinya. Oke. Nah, untuk harga sendiri tiket untuk anak-anak 3.000, terus orang dewasa 4.000. Menurut Bapak worth it nggak sih? Masih worth sih, masih masuk untuk ya kalangan kita lebih apa masih masuk. Oke, masih diterima lah. Mungkin ada masukan untuk kedepannya untuk pengelola dan juga Pemprov DKI Jakarta. Untuk kedepannya sih masukan saya sih lebih konsep kita kan ke kebun binatang, pengen binatang ya. Mungkin di satu sisi ada beberapa binatang yang penerangannya lebih diterangin lagi ya. Jadi kita bisa ngajak anak tuh. Ini binatang ini yang malam ada nih gini-gini gitu. Terima kasih Pak Rahmat. Silahkan untuk bisa berjalan-jalan kembali bersama buah hati. Dan tentunya ini menjadi sarana edukasi untuk buah hati ketika mengajak wisata malam ke Ragunan, Jakarta. Tadi juga memberikan saran kepada pemerintah dan juga pengelola untuk lebih mengemas begitu ya untuk perjalanan ini. Di sini sudah cukup baik begitu ya untuk jalan masuk aksesnya, namun penerangan masih minim pemirsa. Dan sekarang saya coba akan ajak Anda ini menjadi ikonnya. Ini merupakan burung hantu ya yang menjadi ikon saat ini. Sedang banyak sekali warga yang mengantri di kawasan Ragunan, Jakarta. Memang
selain kita bisa berekreasi dan juga sebagai sarana edukasi, tentunya bagi Camar dan juga pemirsa silahkan datang ke wilayah Jakarta Selatan. Jangan lupa hanya di hari Sabtu uji coba ini dibuka. Demikian, saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya rekan Anessa Rizky langsung dari Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, menghabiskan liburan dengan melihat penguin berenang pastinya akan sangat seru. Di salah satu wisata akuarium raksasa, para pengunjung bisa menikmati melihat penguin bersama dengan keluarga. Dan berikut laporan tim liputan iNews Ismalia dengan juru kamera Steven di Tangerang Selatan, Banten. Biasanya kalau weekend liburan kemana? Ke laut atau ke kebun binatang? Sini nih saya coba ajak pemirsa untuk liburan melihat penguin. Saat ini saya berada di BXC. Saya bisa melihat penguin di sini dan di sini adalah penguin jenis Humboldt. Dan di sini ada sekitar 5 penguin yang ada di BXC di Bintaro tepatnya. Kami akan mencoba dan mengajak pemirsa untuk memberi makan penguin. Saya udah pakai sarung tangan nih, udah siap-siap untuk coba kasih makan penguin ya. Halo kakak, ya kita boleh coba kasih makan ya. Oke, ini untuk makan penguin namanya ikan selayar ya? Ikan selar. Oh, ikan selar. Oke, ikan selar. Kita akan coba kasih makan ya pemirsa ya. Sini makan. Sini. Kapten. Kapten. Oh, cocok. Aduh, ternyata nih ikan selar saya belum laku ini pemirsa. Kita coba lagi ya. Sini. Oh, lucu sekali. Ternyata pemirsa penguin ini selain lucu dan imut, mereka juga sangat humble sekali. Dan penguin Humboldt ini mempunyai keunikan mereka bertubuh imut. Beda dari penguin-penguin lainnya. Jadi kalau misalnya pemirsa mau menghabiskan waktu liburnya, bisa langsung mengunjungi dan bermain melihat bersama penguin di sini. Dari Jakarta, Ismalia Steven, iNews melaporkan. Kasus penurunan paksa Ketua DPD Partai Nasdem dari dalam pesawat oleh pihak maskapai dan juga Afsek Bandara Kuala Namu atas permintaan polisi berujung somasi. 4 polisi yang diduga bertindak tak sesuai prosedur kini diperiksa di Propam Polda Sumut. Bukan orangnya. Ya sekarang kalian minta maaf, saya ditarik keluar tadi. Salah menarik, Pak. Ayo, siapa tadi yang tarik saya keluar? Iskandar ST, Ketua DPD Partai Nasdem Sumut ini mengamuk kepada petugas keamanan bandara dan maskapai karena dipaksa keluar dari dalam pesawat. Peristiwa ini terjadi di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu, 15 Oktober 2025. Sementara Iskandar hendak bertolak dari Bandara Kuala Namu menuju Jakarta. Keributan yang terjadi di Garbarata ini pun sempat mengakibatkan penerbangan tertunda selama 20 menit. Tapi siapa yang tarik saya keluar? Ayo, siapa sekarang? Buat permohonan maaf dulu. Iskandar yang saat itu sudah berada di dalam pesawat, tiba-tiba saja dipaksa keluar oleh petugas keamanan dan maskapai atas permintaan polisi. Petugas keamanan bandara juga menyerahkan surat perintah penangkapan atas dugaan kasus scamming dan judi online. Namun ternyata petugas salah orang, terduga pelaku diduga memiliki nama yang sama dengan Iskandar. Saya sudah berada di dalam pesawat dan pesawat pun sudah siap-siap untuk terbang. Tiba-tiba di samping saya sudah berdiri 5 orang. Di depannya itu adalah petugas Afsek, sedangkan ada sekitar 4 orang lagi di belakangnya itu menggunakan seragam dengan rompi dan ada juga yang berpakaian preman. Mereka meminta saya untuk keluar dari pesawat, untuk turun dari pesawat. Mereka memaksa karena mereka mengatakan ada kepolisian yang akan melakukan penangkapan. Iskandar yang mau kalian tangkap, Iskandar saya atau siapa? Saya bilang, Iskandar mana yang kalian mau tangkap? Saya bilang. Kemudian terjadi perdebatan, tiba-tiba dari ujung Galbarata ada yang berteriak, salah katanya. Kabid Humas Polda Sumut membenarkan peristiwa tersebut. Ia menyebut 4 orang anggota Polrestabes Medan yang menangani kasus scamming dan judi online mencurigai terduga pelaku berinisial I yang hendak melarikan diri. Hasil profiling anggota ternyata mereka mendapatkan ada inisial yang sama di
manifest untuk pesawat. Maka anggota kami melakukan pengejaran informasi ke Bandara Kuala Namu. Kemudian karena kami tidak bisa masuk ke dalam di ramdornya, kami bekerja sama dengan otorita bandara, dalam hal ini AFSEC, untuk melakukan verifikasi terhadap inisial dan yang bersangkutan. Dan hasil daripada pengecekan ternyata inisial yang kami cari tidak identik atau tidak sama. Buntut peristiwa ini, 4 personil Satreskrim Polrestabes Medan diperiksa Bitpropam Polda Sumatera Utara. Sementara, Iskandar SC pun telah melayangkan somasi kepada pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas insiden ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan.